Ya, kalau boleh saya tanya ke Pak Baskara, kira-kira gereja dan orang-orang Kristen siap nggak Pak untuk menyambut 2025 dengan perkembangan AI yang luar biasa ini? Siap atau tidak siap, maka AI akan hadir. Itu pasti. Itu yang pasti adalah itu. Tetapi yang perlu adalah ya kita berusaha ya. Maksudnya Sabda sendiri berusaha untuk apa ya, mengimersifkan, mengimplementasikan AI dalam kehidupan bergereja. Tetapi mungkin harus lebih apa? Harus lebih berstrategi, Strategis. dalam menerapkan ini ke depan karena eh, semakin semakin hari eh, kita bekerja kita bekerja sepertinya eh, sudah cukup cepat, tetapi perkembangannya itu sudah beyond of imagination, sudah lewat dari apa yang kita pikirkan, sehingga strateginya seringkali kurang tepat. Jadinya kita harus lebih bijaksana lah, minta pimpinan Tuhan untuk berbijaksana, untuk Amin. menerapkan tadi. Kalau misalnya kita bilang dari 10 menjadi 100, kenapa? Kalau misalnya 1000, kenapa mesti jadi 100 gitu? Kalau misalnya jadi 1 juta, kenapa mesti jadi 1000 gitu? Jadinya jangan jangan kita membatasi, akhirnya membatasi anugerah Tuhan, membatasi berkat Amin. Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan. Biarkan saja Iya. Tuhan bekerja dengan bebas, biarkan Tuhan bekerja dengan bebas, dan tugas Dan kita adalah bekerja dengan sepenuh hati, sehingga apa yang amin. kita kerjakan benar-benar diberkati Tuhan. Dan Amin. terlebih lagi, Ya. ya ini Sabda nih peranannya sangat penting dalam dunia dunia kekristenan, AI kekristenan ini. Jadinya di situ ada apa ya? Ada burden lebih gitu dibandingkan kalau kita bekerja untuk AI di dalam dunia sekuler atau di dalam dunia kerja, di dalam dunia korporasi, itu kan nggak ada beban sama sekali gitu. Ya bebannya pokoknya ya pokoknya target tercapai bahkan lebih gitu. Itu yang bebannya. Tetapi tidak menjadi beban yang hanya beban yang eh, terbatas dalam arti kata Iya. waktu gitu. Tetapi kalau beban di dalam sabda ini beban untuk everlasting, untuk kehidupan yang kekal, ya beban yang menjadi beban yang luar biasa besar. Tetapi pada saat yang sama Tuhan juga memampukan kita untuk boleh bekerja dengan lebih giat, untuk bekerja dengan semangat, untuk bekerja dengan lebih hebat di tahun-tahun ini, di tahun ini ya terutama. Kita bicara tahun ini dulu, Betul. masa panjang-panjang jauh-jauh ke depan gitu kan. Karena ke depan itu sangat tidak menentu, sangat kalau kita lihat ya bagaimana AI di dalam kehidupan sekuler kita, mereka yang eh, serampangan menerapkan AI sudah mulai merasakan bagaimana impact mereka terhadap ini dalam scale state ya dalam level negara. Kita melihat bagaimana sekarang kesulitan pekerjaan yang dirasakan oleh China misalnya. Mereka sudah mulai kesulitan menciptakan lapangan pekerjaan karena apa? Karena penerapan AI yang serampangan. Dan itu juga kita akan menghindari keadaan Hati-hati. itu. Ya. Harus hati-hati. Dan terlebih lagi, em, kalau kita bilang eh, ini tadi kan saya lihat gitu ya, begitu banyak Sabda sudah menyiapkan tools-tools untuk di AI sendiri untuk kehidupan rohani, kehidupan belajar firman Tuhan. Tapi itu akan menjadi eh, sia-sia kalau informasi ini tidak sampai. Informasinya Betul. itu hanya mentok aja gitu di antara kalangan tertentu saja. Akan lebih baik Betul. informasinya itu bisa disampaikan sehingga mulai mereka gereja mulai menggunakan tools-tools yang dibuat oleh Sabda ini menjadi sebuah apa ya, sebuah ketergantungan, sebuah ketergantungan yang tentu tanda positif Yang ya, positif. sebagai ketergantungan yang lebih memanfaatkan tools ini untuk pekerjaan Tuhan tentunya. Ya. Ketakutan saya terbesar adalah seperti ini. Dalam 1, 2, 3 tahun yang berikut, Indonesia pasti akan di-AI-kan. Pemerintah akan dengan segala cara menolong untuk AI bisa ada dan terintegrasi. Business jelas punya motivasi tinggi. Medis
dunia pendidikan. Saat ini guru tinggi diwajibkan untuk mengerti dan memakai AI, dan itu akan harus dipakai dalam proses pendidikan, daripada journals dan tulisan sampai untuk nanti TK pun pasti akan belajar. Sama dengan dulu mereka belajar untuk pakai digital dan semua peralatan dan seterusnya, laptops. Well, saya sangat percaya semua Indonesia dalam tahun-tahun berikut akan belajar AI untuk pendidikan, untuk medis, untuk bisnis, untuk segalanya kecuali satu hal. Pelayanan untuk hidup rohani, untuk belajar Alkitab, untuk mengajar sekolah minggu, untuk bisa menggali firman dan khotbah dengan lebih tepat. Dan yang saya paling takut, kalau semua Indonesia diajar fondasi yang sekular, fondasi yang non-Alkitabiah, dan fondasi AI atas pasir, atas dunia dan duniawi, itu hanya jadi hiburan dan alat mainan. Itu hanya jadi sesuatu untuk saya, oleh saya, karena saya, dan itu tidak lagi AI for God, tapi AI for me. Itu tidak punya arti dan makna redemptive, tidak ditebuskan, lebih lagi tidak dipakai untuk kemuliaan Allah dan pelayanan. Dan saya sedang lihat berapa banyak orang, termasuk anak Kristen di sekolah, termasuk orang bisnis yang ke gereja setiap minggu, belajar tentang AI. Dari pandangan itu, dan itu tidak ada gunanya apapun untuk hidup rohaninya. Itu seperti semua orang punya gadget, tapi bukan gadget for God, untuk Tuhan. Itu bukan alat pelayanan yang paling hebat dalam hidupnya. Itu hanya satu yang makan waktu, Instagram, hiburan, dan mana jam terakhir. Tapi itu tidak alat dalam tangan Tuhan yang mereka pakai dengan baik. Kalau fondasi AI untuk dunia Kristen tidak oleh dalam dan karena Tuhan, hilang seluruh generasi dan kesempatan. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan, Pak. Ya. Kita sedang perjuangkan bagaimana orang-orang Kristen itu yang sekarang ada di crossroad antara memakai fondasi sekuler dengan fondasi kekristenan. Kita harus menangkan mereka untuk memakai semua alat gadget yang baru ini untuk memiliki fondasi Kristen, sehingga apapun yang mereka kerjakan, sekalipun mereka ada di bisnis, mereka tetap akan membawa nama Tuhan dan menjadi terang di tempat AI yang sama, tapi hatinya, kondisi rohani dan tujuannya, motivasi, cara, dan itu sangat beda. Dan hasilnya pasti beda. Ya.